Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bapak Ya, Kiai Haji Mari Amin. iya. Apa kabar Pak Kiai? Alhamdulillah baik. Sehat selalu ya Pak. Ya, Terima kasih atas waktunya. Nah, ya, Pak ya, Kiai, kita mau berbincang-bincang seputar vaksin. ya, Tapi sebelum itu boleh nggak kami dengar pandangan Bapak secara umum dulu tentang ya, pandemi ini? ya, Karena boleh, kalau boleh. saya dulu Pak, wabah ini kan bukan sesuatu yang baru ya Ya, sebenarnya ya betul. dalam hidup manusia. Ya, Ya, betul. pandemi ini di dalam kehidupan kita memang bukan hal yang baru ya Pak. Ya, betul. Ya, saya kira pandemi ini memang sudah sejak zaman Nabi sendiri ada ya, malah ada hadis ya yang dikeluarkan oleh Rasulullah itu yang artinya itu jika kamu mendengar ada satu wabah di satu tempat, kamu jangan masuk ke dalam tempat itu. Kalau mereka yang berada di tempat di mana terjadi pandemi, jangan keluar supaya tidak terjadi penularan. Nah ini artinya ini sudah ada, sudah terjadi sejak zaman Nabi ya. Bahkan kalau tidak salah tuh Sayyidina Umar ketika dia menjadi khalifah waktu akan masuk ke Syam, ke Syria sekarang, itu menjelang masuk ke kota itu kemudian berhenti, kemudian diberikan informasi bahwa di pusat kota sedang terjadi wabah. Ya, wabah taun namanya itu ya. Oleh karena itu di situ terjadilah diskusi yang panjang. Ada yang menghendaki balik lagi, ada yang menghendaki terus saja masuk rombongannya itu. Tapi Sayyidina Umar karena ada hadis, tahu ada hadis tadi larangan, memilih pulang. Ini saya kira peristiwa itu. Bahkan juga ada beberapa penjelasan yang ada di kitab-kitab juga malah disebutkan salah satu caranya itu adalah melakukan isolasi ya dan juga mencuci tangan seperti yang diceritakan di dalam kitab, ada namanya kitabnya itu Badlul Ma'un fi Fadlit Ta'un, yaitu tentang menceritakan tentang yang dikarang oleh Ibnu Hajar ya Al-Asqalani. Di sana ketika terjadi wabah itu pentingnya ada mencuci tangan, juga menjaga jarak dan isolasi. Jadi itu sebenarnya sudah sejak zaman dulu pola itu Yang sudah memang ada. sudah ratusan tahun ya Pak sebenarnya ya Pak ya. Jadi peran kita nih Pak dalam melakukan pencegahan seperti memakai masker, menjaga jarak, dan tidak ikut kerumunan, mencuci tangan gitu ya. Itu sebenarnya bisa masuk kategori ibadah kan ya Pak Kiai ya. Oh iya, Menguatkan misi. oh iya, sebab di dalam salah satu tujuan daripada disyariatkannya ajaran Islam, istilahnya disebut maqasidus syariah, itu ada 5 hal: menjaga agama, menjaga jiwa, ya, menjaga harta, menjaga keturunan, ya, kemudian juga menjaga akal. Nah, ada 5 ini. Nah, di dalam kondisi yang normal menjaga agama itu nomor 1, nomor 2 baru menjaga jiwa, hifdzun nafas, keselamatan jiwa itu nomor 2. Tapi dalam keadaan yang tidak normal seperti masalah pandemi itu, menjaga keselamatan jiwa itu menurut syariat itu nomor 1. Karena apa? Karena menjaga jiwa itu nggak ada alternatifnya, nggak bisa diganti dengan yang lain, maka dia harus diutamakan. Kalau dalam agama mengerjakan sholat, mengerjakan apa, itu ada kemudahan-kemudahan. Dalam bahasa agama disebut rukhsah namanya. Jadi oleh karena itu maka ketika terjadi keadaan darurat seperti pandemi, maka keselamatan jiwa harus
Nah, oleh karena itu menjaga itu menjadi sesuatu yang perbuatan yang ibadah yang dilakukan oleh kita semua itu. Ya, ya, ya. Itu menjadinya ibadah. Wah, terima kasih banyak nih Pak Yai atas nasihat tausiahnya yang penting sebenarnya. Dan ini menguatkan niat kita semua untuk mengatasi pandemi. Nah, boleh nggak nih sekarang saya masuk ke pertanyaan soal vaksin nih Pak. Nih, secara umum vaksinasi atau program imunisasi itu kan bagus dan bermanfaat. Benar kan ya Pak Kiai ya? Apa saja sih dalilnya untuk imunisasi? Ya, untuk imunisasi itu bentuk upaya ikhtiar bahasa yang dipakai dalam istilah agama itu untuk mewujudkan imunisasi itu kan memberikan kekebalan tubuh. Nah, imunisasi itu mencegah terjadinya suatu penyakit. Jadi imunisasi itu juga bagian daripada berobat. Berobat. Ya, berobat itu kan ada dua macam, ada yang kuratif, ada yang preventif. Nah, kalau kuratif itu kalau sudah terjadi diobati. Kalau preventif kan sebelum terjadi. Nah, di dalam masalah pengobatan ini memang ada perintah. Ya, hadisnya panjang, intinya begini. Berobatlah kamu, ya. Berobatlah kamu karena Allah tidak meletakkan penyakit kecuali ada obatnya. Jadi setiap penyakit ada obatnya. Cuman bisa ditemukan apa belum ditemukan saja. Kecuali yang tidak ada obatnya itu penyakit pikun. Kalau orang pikun nggak bisa diobati itu ya. Tapi kalau yang namanya penyakit ada obatnya. Ya. Jadi, nah sedangkan preventif mencegah imunisasi termasuk itu merupakan pencegahan termasuk preventif. Nah itu ada dalil umum ya, dalil umum dalam agama itu katanya bersiaplah kamu dalam 5 hal sebelum datang 5 hal. Apa saja itu? Ya, bersiap pada waktu masa mudamu sebelum kamu tua. Jadi masih muda harus siap-siap sebelum menghadapi tua. Masa sehatmu sebelum kamu sakit. Nah, ini kan preventif. Itu ada perintah agama supaya kita menjaga kesehatan itu. Lainnya itu ya masa kaya sebelum miskin. Kemudian masa luang sebelum sibuk, masa hidup sebelum mati ada 5. Tapi jadi masa sehat kita itu harus kita gunakan untuk mempersiapkan mencegah terjadinya sakit. Jadi itu barangkali dalil imunisasi ya. Jadi ini benar-benar sama ya, sehubungan ya bahwa imunisasi adalah Iya, mencegah. betul. Nah, Pak Wapres, pemerintah kan memang serius sekali nih ya untuk mengembangkan dan mempersiapkan vaksin gitu. Dan pastinya akan disediakan yang paling aman. Nah, apa sih sebenarnya yang sedang dan telah dan akan dilakukan oleh pemerintah? Saya kira pemerintah sekarang itu sedang menyiapkan vaksin ya. Bahkan pemerintah sudah membentuk ya, yaitu peraturan presiden ya, keputusan presiden nomor 18 tahun 2020 tentang tim nasional percepatan pengembangan vaksin. Nah, vaksin ini diharapkan untuk mempercepat ya, untuk melakukan penyiapan pendayagunaan dan peningkatan kapasitas serta kemampuan nasional dalam mengembangkan vaksin. Itu dibentuk panitianya oleh presiden. Dan yang pelaksanaan konsorsiumnya dipimpin oleh lembaga Eichmann yang mengembangkan
bibit vaksin itu. Diharapkan pengujiannya pada hewan itu 2021. Bisa nanti ketika produksinya itu pada triwulan keempat 2021. Ini pengembangan vaksinnya. Nah, tetapi sebelum vaksin itu yang sekarang harus kita lakukan adalah yaitu menerapkan protokol kesehatan. Nah, dan sebelum vaksin itu yang namanya vaksin merah putih ya, yang tadi saya sebutkan itu, sebelum vaksin merah putih ini berproduksi, pemerintah juga melakukan vaksinisasi yang membeli atau bekerja sama dengan perusahaan luar negeri, yaitu Sinovac dan Sinopharm ya, dua itu. Nah, diharapkan dengan melalui vaksin sementara yang belum merah putih itu rencananya sih bulan November ini sudah divaksin ya, atau paling tidak bulan Desember itu sudah bekerja sama dan bisa mendatangkan sampai 20 atau 36 juta vaksin yang akan diproteskan pertama kali untuk TNI, Polri, dan Satpol PP. Ini menunggu vaksin merah putih. Ya, tenaga kesehatan, TNI, Polri, dan Satpol PP ini rencananya itu. Baru pada kuartal pertama 2021 rencananya secara bertahap itu 75 juta vaksin. 2021 kuartal keduanya 105 juta vaksin, dan kuartal ketiganya 80 juta vaksin, dan seterusnya, dan disambung dengan vaksin merah putih. Ini upaya daripada yang dilakukan pemerintah. Iya, ini luar biasa sekali ya Pak, persiapannya, perencanaannya, bahkan ini kan akan memakan anggaran yang luar biasa dan keterlibatan banyak pihak serta bahkan sampai kerjasama global gitu ya Pak ya. Ya. Ternyata memang untuk mensukseskan suatu program vaksinasi itu sebenarnya tidak mudah. Nah, kalau kami sebagai masyarakat, peran kami apa saja Pak untuk bisa membantu mensukseskan program ini? Ya, saya kira diharapkan masyarakat tuh yang memberi dukungan ya atas semua tahapan, mulai penyiapan hingga pelaksanaan vaksinasinya, ikut juga mengikuti informasi-informasi, tapi melalui sumber-sumber yang yang resmi. Sebab ini informasi itu bisa menyesatkan karena banyak yang disalahfahamkan, yang disalahfahami ya. Jangan mudah percaya pada informasi yang belum terkonfirmasi kebenarannya. Itu penting ya. Kemudian juga perlu saling mengingatkan tuh tetap melaksanakan protokol kesehatan seperti tadi yang saya katakan tuh, juga menjaga imunitas tubuh ya, kemudian juga ya menjaga kebugaran, menggunakan masker, cuci tangan, menjaga jarak. Ini saya kira apa yang harus kita lakukan tuh. Ini penting nanti mengikuti semua tahapan-tahapan daripada vaksinasinya nantinya itu. Barangkali itu. Dan vaksinasi harus dijalani nanti. Bapak sendiri kan pernah menjabat sebagai Ketua MUI Pusat ya. Iya. Di sana Bapak sendiri ini apa sih peran penting MUI ini dalam penanganan pandemi ini dan dalam menciptakan vaksinasi nanti? Saya sampai sekarang masih Ketua MUI. Masih. Walaupun nonaktif ya. Saya nonaktif karena
karena saya menjadi wakil presiden, sejak ditetapkan sebagai wakil presiden, saya nonaktif. Bahkan sebelumnya jadi ketua MUI, saya ketua komisi fatwa yang membuat fatwa-fatwa itu. Nah, jadi MUI sendiri sudah melakukan peranannya sejak lama. Sejak pandemi COVID itu juga fatwa MUI banyak menjadi acuan. Misalnya dalam soal ibadah, sholat Jumat, kemudian sholat Idul Fitri, Idul Adha, kemudian tentang pembayaran zakat untuk penanggulangan pandemi supaya zakatnya dipercepat. Kemudian fatwa tentang cara beribadah para tenaga medis, karena mereka tidak mudah membuka baju, bagaimana dia menggunakan itu, kemudian juga sulit untuk sholat seperti biasa, rukuk sujud dengan sempurna. Itu ada panduannya. Fatwa tentang cara beribadah untuk ya petugas-petugas lah medis, kemudian juga pengurusan jenazah, apa istilahnya, pemulasaraan jenazah mayit, bagaimana dilakukan supaya tidak membahayakan, ya, harus oleh orang tertentu yang mengerti, kemudian menggunakan tata cara yang aman. Nah, itu. Nah, untuk vaksin, MUI sudah ambil bagian sejak perencanaan. Saya sudah minta dilibatkan, ya, dari mulai perencanaan, pengadaan vaksin, kemudian pertimbangan kehalalan vaksin, kemudian melalui juga auditnya di pabriknya, bahkan sekarang lagi kunjungan di RRT, ya, di sana. Kemudian juga akan terus terlibat dalam mensosialisasikan ke masyarakat luas dalam rangka vaksinasinya. Saya kira Maju Islam sudah terlibat sejak awal dan beberapa kali pertemuan sudah ikut dilibatkan. Dan tentunya nanti sampai proses produksi ya akan terus dipantau oleh MUI. Iya. Dan memang artinya kalau soal kehalalan itu, apabila itu halal, itu kan memang tidak menjadi masalah, tetapi harus ada sertifikatnya oleh lembaga yang memiliki otoritas, dalam hal ini Majelis Ulama. Tetapi andai kata di dalam satu ketika seperti waktu meningitis itu ternyata belum ada yang halal, tetapi kalau tidak ada, tidak digunakan vaksin, itu akan menimbulkan kebahayaan, akan menimbulkan penyakit atau juga penyakit yang berkepanjangan, maka bisa digunakan walaupun tidak halal secara darurat, tapi dengan penetapan oleh lembaga bahwa iya ini boleh menggunakan karena keadaannya darurat. Tapi harus ada ketetapan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Wah, ternyata memang bisa, tapi harus ada ketetapannya dulu ya Pak. Kalau ya, betul. Tentu demi kebaikan kemaslahatan umat manusia ya. Ya. Terakhir Pak Wapres, pesan-pesan apa yang ingin Bapak sampaikan nih dalam penanganan COVID-19 ini? Bagaimana agar tetap istiqomah bersama melawan COVID-19? Ya, kita harus istiqamah, tidak boleh kendor ya, tidak boleh menyerah. Ini yang penting, harus terus semangat untuk menegakkan protokol kesehatan. Ini jangan sampai kita kendor, jangan sampai kita lengah. Ya, kita tidak boleh lengah. Ya. Tetap pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Meminimalkan lah kita dalam kerumunan yang banyak
Dan itu saya kira kemudian kita saling memberikan ingat. Sebab seringkali orang ini kan kurang ingat. Nah, kemudian juga kepada petugas saya minta supaya dilakukan sosialisasi secara masif, edukasi secara masif, dan kepada para petugas supaya menegakkan disiplin, ya, supaya dipatuhi ini dengan pendekatan-pendekatan yang baik tentunya, dan juga di daerah-daerah yang memang terutama sumber-sumber penularan, kemudian juga di klaster keluarga yang sekarang mulai juga, ya memang kita harus bekerja sama dan semangat terus, saya kira itu. Baik, terima kasih banyak Pak Maruf Amin, Wakil Presiden Republik Indonesia atas penjelasannya. Dan sekali lagi terima kasih jazakallah atas tausiahnya ya Pak. Ini Ya. akan membuat saya jadi tenang dan percaya nih kepada arahan ulama tentunya dan pemerintah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.